Cara beternak ayam kampung cukup tidak sulit diterapkan. Apalagi, tidak seperti ayam petelur atau pedaging. Ayam kampung biasanya berkembang biak secara normal tanpa perlunya banyak perawatan atau menggunakan zat-zat tertentu untuk memperbanyak jumlahnya. Mereka melakukan perkawinan dan bertelur untuk mendapatkan keturunan. Dikarenakan ayam kampung berkembang biak secara alamiah, maka daging dan telur dari ayam kampung lebih baik dari ayam petelur dan ayam pedaging. Gizi yang dihasilkan dari daging dan telur dari ayam kampung lebih tinggi dibandingkan dengan ayam jenis lainnya. Hal ini karena ayam kampung menghasilkan gizi tersebut dari makanan yang tidak tercampur oleh zat-zat kimia. Tentunya dalam hal juga tergantung pemeliharaan ayam kampung yang kamu terapkan. Cara beternak ayam kampung yang benar dapat memberikan kualitas baik, sehat, dan ayam kampung dapat menghasilkan telur dan daging yang bergizi. Kamu bisa menerapkan beberapa cara dalam memelihara ayam kampung yang cukup mudah dilakukan. Ada beberapa hal yang perlu kamu perhatikan sebagai cara beternak ayam kampung. Mulai dari faktor kandang, kebersihan, hingga makanannya. Berikut ini beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai cara berternak ayam kampung. Jaga kebersihan kandang. Kandang ayam kampung harus selalu dibersihkan setiap waktu. Hal ini bertujuan agar ayam kampung tidak mudah terserang penyakit dan juga kuman yang bisa menghambat pertumbuhan atau proses berkembang biaknya. Kamu bisa memanfaatkan kotoran dari ayam ini untuk dijadikan pupuk kandang pada tanaman. Perhatikan makanan. Meskipun ayam kampung bisa diberi makan sembarangan dan terkadang mereka bisa mencarinya sendiri, alangkah baiknya untuk tetap memberikan mereka makan secara teratur dan memberikan makanan yang menyehatkan. Sesekali memberikan vitamin juga diperlukan agar ayam kampung bisa terhindar dari segala jenis penyakit. Memilih indukan yang sehat. Hal yang perlu diperhatikan sebagai cara beternak ayam kampung selanjutnya adalah dalam memilih indukan. Pilihlah indukan ayam kampung yang sehat, sehingga dapat menghasilkan keturunan yang sehat pula. Indukan ayam kampung yang baik dapat dilihat dari postur tubuhnya, dan seberapa sering berkembang biak atau kawin. Memelihara anakan. Kamu juga harus memperhatikan saat memelihara anakan ayam kampung. Sebaiknya pisahkan anak ayam dari ayam-ayam lain yang sudah dewasa. Hal ini bertujuan agar proses pertumbuhannya tidak terganggu karena kalah saing dengan ayam dewasa lainnya. Menjual ayam kampung. Ini adalah bagian yang ditunggu-tunggu peternak dalam beternak ayam kampung, yaitu menjual hasil ternaknya. Sebenarnya bukan hanya ayam saja yang bisa dijual. Namun telur dari ayam kampung juga bisa dijual karena memiliki khasiat dan kandungan gizi yang lebih tinggi. Jual ayam kampung yang jarang berkembang biak atau bertelur. Jangan menjual indukan ayam kampung yang memiliki kualitas yang bagus. Itulah beberapa hal yang harus kamu perhatikan dalam pelaksanaan cara beternak ayam kampung. Selanjutnya, kamu bisa mengenali teknik cara beternak ayam kampung. Tak dipungkiri lagi, bisnis ternak ayam kampung jadi salah satu usaha yang menjanjikan dalam beberapa tahun terakhir. Dari tahun ke tahun, permintaan daging ayam ini selalu naik. Semakin banyak restoran hingga warung pinggir jalan yang menjual santapan menu ayam kampung. Jenis ayam yang banyak dimintai, baik daging ataupun telurnya, masyarakat banyak mengenalnya sebagai ayam kampung karena jenis ayam ini ciri khasnya adalah hidup di wilayah perkampungan atau pedesaan. Maka dari itu, biasanya pemberian pakan ayam pun terbilang masih sangat alami dan jauh dari bahan-bahan kimia, seperti yang banyak digunakan pada ayam petelur dan ayam boiler. Oleh karena itu, dari segi kesehatan pun ayam kampung relatif sangat aman dikonsumsi.
Meningkatnya rasa kepedulian akan kesehatan di mata masyarakat sendiri tentunya juga semakin membuat konsumsi ayam kampung di pasaran menjadi meningkat. Oleh sebab itu, tidak heran jika kemudian peningkatan permintaan pasar terhadap ayam kampung cukup tinggi. Tentunya ini memberikan sebuah peluang usaha bagi Anda berupa budidaya ayam kampung yang pastinya akan menguntungkan untuk melakukan cara beternak ayam kampung untuk membantu Anda yang ingin memulai menekuni usaha ini. Bisnis ternak ayam kampung jadi salah satu usaha yang menjanjikan dalam beberapa tahun terakhir. Dari tahun ke tahun, permintaan daging ayam ini selalu naik. Semakin banyak restoran hingga warung pinggir jalan yang menjual santapan menu ayam kampung. Harga jual ayam kampung lebih mahal karena kualitas dagingnya yang berbeda dengan ayam pedaging broiler. Selain itu, persepsi bahwa daging ayam kampung lebih sehat, membuat konsumsinya di Indonesia terus meningkat. Peternakan ayam kampung kini semakin diminati tidak hanya dari pendatang baru atau pemula. Bicara modal, ternak ayam kampung bisa dimulai dari pekarangan rumah. Kebiasaan cara ternak ayam tradisional di perkampungan pada umumnya adalah peternak membuat kandang sekedarnya. Memberi pakan pun seadanya dan setelah itu membiarkan ayam-ayamnya berkeliaran bebas. Nanti, begitu sore menjelang matahari terbenam, ayam-ayam itu pulang. Makanan yang ia siapkan berupa campuran dedak dan nasi atau sayuran sisa dapur untuk sekitar 25 ekor ayamnya. Termasuk di antaranya 4 indukan betina dan 1 ekor jantan. Lainnya anak-anak ayam usia 4-7 bulan. Setelah itu, ayam-ayam ia lepas bebas untuk cari makan sendiri di pekarangan. Cara tradisional tidak menguntungkan. Dijalani oleh ribuan atau bahkan ratusan ribu petani lainnya di Indonesia. Beternak ayam ala kadarnya karena banyak kendala. Mulai dari ketersediaan lahan, pakan yang mahal dan keterbatasan informasi yang dimilikinya atau memang ternak cuma sekedar sambilan saja. Jadi wajar saja jika hasilnya juga apa adanya alias tidak bisa buat sandaran kebutuhan ekonomi keluarga. Padahal, jika mau ditekuni lebih serius lagi, hasilnya sangat menjanjikan. Hitungan sederhananya begini, seekor ayam betina dalam setahun bisa menetaskan telurnya minimal 5 kali. Jika dirata-rata sekali menetas ada 10 ekor. Berarti ada 50 ekor anak ayam. Bagaimana jika punya 10, 30 atau 60 indukan betina? Bahkan sekarang ini, kian banyak peternak pemula yang memulai usaha ternak pembesaran ayam kampung dengan langsung membeli anak ayam yang baru menetas atau dok. Cara ini lebih efektif ketimbang pelihara indukan. Harus menunggu indukan bertelur, mengeram dan menetas. Cara beternak ayam kampung yang efektif. Untuk bisa berhasil dalam beternak ayam kampung, ada beberapa aspek yang harus dikuasai, yakni proses produksi dan pemasaran. Dalam proses produksi, ada beberapa poin penting yang harus dipikirkan, yaitu pengadaan bibit, anak ayam, sistem perkandangan dan perawatan. Kemudian untuk pemasaran, penting juga mempertimbangkan sistem pemasaran dan bentuk akhir produk yang akan dipasarkan. Mari kita urai satu persatu. 1. Pengadaan bibit, anak ayam. Untuk peternakan yang efektif, anak ayam bisa didapat dengan membeli dog, day-old chicken, anak ayam yang baru menetas. Cara lain dengan menetaskan sendiri menggunakan mesin penetas. Jika pilihannya adalah membeli dog ayam kampung, pertimbangkan jumlah yang hendak Anda beli dengan luasan kandang pembesaran yang Anda punya. Jangan lupa pula pertimbangkan aspek modal karena ini berkaitan dengan belanja pakan. Cara ini lebih efektif ketimbang menetaskan sendiri. Untuk menetaskan sendiri, berarti terlebih dulu Anda harus mempunyai telur.
Ini bisa didapat dari induk ayam betina yang Anda punya atau membeli dari peternak lain. Kelemahan cara ini adalah, Anda akan direpotkan dengan urusan pengadaan telur dalam jumlah tertentu dan harus memiliki mesin penetas telur. Di luar pilihan membeli dok atau menetaskan telur sendiri, yang perlu Anda pertimbangkan juga adalah pemilihan jenis bibit anaknya ayamnya. Karena anak ayam sekarang ada beragam jenis. Mulai dari ayam Jawa Super, Joper, sampai ayam kampung biasa. Ayam Joper diklaim punya kualitas pertumbuhan yang baik karena lebih cepat besar. Ayam kampung biasa juga punya pasar yang bagus karena sudah dikenal luas oleh masyarakat. Model ini efektif untuk peternakan ayam kampung. Untuk model ini, kandang memiliki dua bagian, yakni area untuk pengumbaran dan area berteduh. Lazimnya, luas area pengumbaran 2/3 dari luas kandang. Sisanya adalah area untuk berteduh. 3. Perawatan, pembesaran. Dalam perawatan ini, peternak harus menyiapkan pakan ternak berkualitas baik dan obat-obatan alami atau obat kimia. Untuk menekan biaya produksi, Anda sebagai peternak pemula mesti menyiapkan pakan ternak alami, seperti dedak dan sayuran seperti daun pepaya atau daun lamtoro yang sudah lazim dipakai peternak karena kandungan nutrisi dan zat lain yang berguna bagi kesehatan ayam. Pemberian pakan diberikan 3 kali sehari dengan komposisi pakan dari pabrik, dan pakan alternatif seperti dedak dan sayuran sebagai campuran. Pakan campuran ini biasa diberikan ketika ayam sudah berusia 2-3 bulan ke atas. Sebaiknya, untuk usia 1-21 hari diberikan murni pakan dari pabrikan untuk memacu pertumbuhan yang sehat dari anak ayam. Berkait dengan penyediaan obat-obatan sebagai alternatif jika ayam sakit. Cara terbaik untuk menekan angka kematian dengan selalu menjaga kebersihan kandang. 4. Pemasaran. Bagian akhir yang menunjang kesuksesan Anda dalam beternak ayam kampung adalah pemasaran. Untuk peternakan tradisional, peternak biasanya menjual langsung ayamnya ke pasar atau ke pedagang ayam keliling. Cara itu kurang menguntungkan, terutama jika menjualnya ke pedagang keliling atau penadah karena penadah juga mesti mendapat untung jualan. Akan lebih efektif jika Anda menjualnya ke pelanggan langsung. Misalnya dengan pengusaha rumah makan dan sebagainya yang membutuhkan daging ayam dalam kegiatan usahanya. Untuk bisa seperti ini, perlahan Anda bisa mencari dan menjalin dengan calon pelanggan satu persatu. Berikan harga yang bersahabat dan servis yang memuaskan. Peluang usaha dan tips penting ternak ayam kampung. Ayam kampung mungkin memang tidak sepopuler ayam broiler. Tapi jangan salah, meskipun konsumsi daging ayam di pasaran masih didominasi oleh ayam broiler, ayam kampung juga memiliki segmen pasar tersendiri yang semakin meningkat. Tentu saja ini menjadi suatu peluang usaha yang bagus. Beternak ayam kampung memiliki banyak sisi positif tersendiri yang membedakannya dari ayam broiler. Peluang usaha ternak ayam kampung. Selain ayam broiler atau ayam negeri, kita juga mengenal jenis ayam kampung. Jenis ayam lokal ini biasanya banyak diternakkan di wilayah perkampungan atau pedesaan. Karena itulah, biasanya metode beternak ayam jenis ini, termasuk pemberian pakannya, terbilang masih alami tanpa bahan-bahan kimia tambahan seperti yang digunakan dalam mengembangbiakkan ayam broiler. Sehingga ayam kampung relatif aman untuk dikonsumsi. Beberapa tahun belakangan ini, ayam kampung telah mendapatkan kembali tempat tersendiri di kalangan konsumen daging ayam. Seiring dengan adanya opini yang berkembang di masyarakat, yang menyatakan bahwa mengkonsumsi daging ayam kampung jauh lebih sehat karena kandungan kolesterolnya lebih rendah dibandingkan dengan ayam broiler. Selain itu, rasa daging ayam kampung lebih nikmat dan gurih.
Walaupun tekstur dagingnya lebih alot sehingga perlu waktu memasak yang lebih lama. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pola hidup sehat, termasuk dalam hal konsumsi makanan, juga berpengaruh terhadap meningkatnya konsumsi ayam kampung. Terbukti, ayam kampung saat ini semakin diminati, baik dagingnya maupun telurnya. Tentunya hal ini memunculkan sebuah peluang usaha, yaitu usaha ternak ayam kampung. Lambat laun permintaan pasar akan pasokan daging ayam kampung pun terus meningkat. Sayangnya permintaan ayam kampung yang makin tinggi ternyata tidak terpenuhi oleh peternak. Karena saat ini kebanyakan peternak ayam kampung hanya menjadikan usaha ini sebagai usaha rumahan. Ada yang dikandangkan, ada pula yang hanya dibiarkan berkeliaran di sekitar rumah. Dibandingkan dengan usaha ayam broiler, masih belum banyak yang mengembangkan usaha ternak ayam kampung ini secara intensif untuk menjadi sumber penghasilan berkelanjutan dengan produksi yang berskala besar. Kelebihan beternak ayam kampung dikumpulkan dari berbagai sumber. Berikut ini adalah beberapa fakta dan kelebihan usaha ayam kampung. Metode ternak lebih alami. Di banyak daerah, ayam kampung adalah hewan ternak yang paling mudah dijumpai. Banyak rumah tangga yang memelihara ayam kampung untuk dijual daging dan telurnya. Namun ada pula yang hanya sebatas dipelihara di sekitar rumah. Ayam kampung memang dikenal sebagai ayam lokal Indonesia. Bagi masyarakat di pedesaan, memelihara ayam kampung sudah menjadi tradisi turun-temurun. Usaha ayam kampung secara intensif sebenarnya cocok dilakukan di pedesaan. Dengan lingkungan yang sejuk, sumber pakan ayam yang melimpah, dan sumber daya manusia yang sudah telaten, desa akan menjadi lokasi usaha yang tepat untuk beternak ayam kampung. Karena sudah sedemikian populer, menjadikan ayam kampung sebagai komoditi usaha tentunya tidak akan begitu sulit. Kebanyakan orang sudah tahu siklus hidupnya, bagaimana perawatannya, dan bagaimana mengembangbiakkan ayam ini untuk memperbanyak populasinya. Namun demikian, diperlukan peningkatan pengetahuan yang lebih komprehensif. Mulai dari bibit ayam yang baik, kandungan pakan yang tepat, vitamin dan obat-obatan, urusan kandang, sampai pada cara pemasaran. Banyak peternak yang membesarkan ayam kampung tanpa memahami apakah ayam yang dipeliharanya itu lebih cocok menjadi ayam kampung pedaging atau petelur. Oleh karena itu, usaha ternak secara intensif tak cukup hanya dengan menggunakan teknik budidaya sederhana seperti yang selama ini dilakukan di pedesaan. Peluang pasar luas dan berkelanjutan. Permintaan daging ayam kampung terus meningkat. Konsumen daging ayam kampung seperti memiliki kelas tersendiri. Rumah makan dan restoran makin banyak yang menyajikan menu daging ayam kampung. Rumah tangga pun kini banyak yang juga mengkonsumsi ayam kampung sebagai alternatif selain ayam broiler. Hal ini tidak terlepas dari kualitas daging ayam kampung yang memang berbeda dibandingkan ayam broiler.